Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih sama gue Adam. Untuk kali ini di segmen ini mungkin segmen baru, namanya adalah Bincang Pendidikan. Gue buat segmen ini karena ya mungkin menjawab apa ya istilahnya, gue merasa resah gitu akhir-akhir ini tentang pendidikan gitu. Jadi ya coba deh gue apa namanya buat podcast ataupun bincang-bincang tentang pendidikan gitu. Yang pasti ya untuk next part mungkin gue akan mengundang teman-teman gue yang punya skill di bidangnya gitu, punya kemampuan untuk membicarakan permasalahan-permasalahan pendidikan, baik itu bagaimana kita dalam belajar yang baik, kemudian bagaimana cara kita menyeimbangkan antara organisasi dengan belajar kita, bagaimana kita menjadi anak yang aktif, mungkin bagaimana tips and trick sorry dalam belajar. Nah itu nanti mungkin di next part mau gue rencanain seperti itu sih gitu. Jadi ya semoga kalian menikmati, semoga kalian dapat ilmu dari apa yang mungkin gue dan teman-teman gue nanti perbincangkan, dan jika ada saran bolehlah kalian komen di bawah mengenai pembahasan apa yang akan kita bahas selanjutnya gitu, dan gue usahain hal tersebut bisa dibahas, dan ya maksudnya bisa dibahas seandainya gue nggak mampu di bidang itu, akan gue coba cari teman-teman gue ataupun orang di sekitar gue yang mampu membahas permasalahan-permasalahan tersebut seperti itu. Atau mungkin kalian punya unek-unek tentang pendidikan nih, boleh nih nanti komen di bawah aja, nanti bisa nyertain email ataupun apa ataupun IG, nanti bisa gue DM dan kita coba deh bincang-bincang tentang pendidikan itu seperti apa gitu. Nah, untuk episode perdana ini mungkin gue mau berbicara tentang keresahan gue akhir-akhir ini. Ya mungkin udah hampir 1 tahun ini sih, mulai dari semester 4, semester 5, dan gue sekarang semester 6 akhir. Ya emang gue basicnya pendidikan, jadi kayak apa ya, merasa gundah gulana lah istilahnya tentang pendidikan, khususnya di Indonesia ya, gitu. Nah, yang menjadi pemikiran, bukan pemikiran, yang menjadi apa keresahan gue dalam bidang pendidikan itu, sebenarnya kita memaknai pendidikan itu seperti apa? Apakah pendidikan itu adalah suatu paksaan atau suatu kebutuhan? Istilahnya gini, pendidikan itu menurut kalian itu formalitas atau pendidikan itu adalah kebutuhan bagi kehidupan kalian gitu? Ya mungkin untuk pendidikan sendiri kan bisa dikatakan pendidikan itu adalah proses kita belajar. Kita berproses di dalamnya bagaimana kita bisa menjadi sesuatu yang lebih baik dari kemarin, istilahnya gitu. Jadi ada proses transfer of knowledge lah, istilah kerennya gitu. Ada transfer pengetahuan gitu, ada proses transfer pengetahuan dari seorang pendidik kepada peserta didik, dari seorang guru kepada murid gitu. Itu adalah belajar gitu. Jadi namanya belajar itu ada interaksi antara pendidik dengan peserta didik gitu. Ataupun dari sesuatu hal, misal buku dengan diri kita gitu. Intinya ada interaksi di dalamnya gitu, sehingga kita mendapatkan suatu hal yang baru gitu. Kita mendapatkan eh, ya hal-hal yang dapat memperbarui diri kita dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Karena hakikat pendidikan itu sendiri kan mampu memanusiakan manusia. Tujuan pendidikan itu adalah itu. Kita menjadi manusia yang mampu untuk memanusiakan manusia. Nah, relevansi dari hal tersebut yakni ya kita untuk mewujudkan tujuan pendidikan maka kita harus mengimplementasikan apa yang telah kita dapatkan gitu. Istilahnya ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan itu kita mampu gunakan, kita mampu terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, berangkat dari tujuan hal tersebut, maka gue kayak ada resah ada pemikiran gitu, ada apa ya istilahnya ya? Ya mungkin pemikiran gitu deh. Ya hakikat pendidikan itu seperti apa gitu? Apakah pendidikan itu hanya sebatas formalitas mata, atau pendidikan itu adalah suatu kebutuhan yang kita butuhkan, benar-benar kita inginkan gitu. Karena gue memandang ya mungkin ini adalah pengalaman pribadi gue, kemudian pengamatan observasi di sekitar gue, bahwasanya kebanyakan pemuda-pemuda zaman sekarang jarang sekali yang memandang pendidikan itu sebagai kebutuhan, karena mereka memandang pendidikan itu sebagai suatu formalitas. Maksud dari formalitas itu seperti ini. Jadi kalian sekolah itu sebenarnya buat apa sih? Kalian belajar itu buat apa? Apakah kalian belajar itu memang keinginan kalian karena kalian itu butuh belajar, karena kalian butuh ilmu untuk mengembangkan potensi kepribadian, potensi diri yang ada dalam diri kita, atau kalian itu belajar menuntut ilmu itu ada suatu tuntutan formalitas mata. Kalau lo nggak belajar, kalau lo nggak sekolah, lo dianggap orang yang bodoh dan sebagainya, atau bagaimana gitu. Nah itu karena
yang gue rasakan, mungkin dari gue ini baru sadar akhir-akhir ini sih, maksudnya kayak semester-semester yang lalu. Karena menurut gue juga, gue dulu SD, SMP, SMA, sampai kuliah, itu maknanya pendidikan itu suatu gengsi gitu, paksaan. Bukan paksaan sih, lebih ke ya udah tradisi gitu, tradisinya di lingkungan kita, bahwasanya kita harus sekolah gitu, bukan suatu kebutuhan loh. Beda antara lo memandang lo memandang belajar itu sebagai kebutuhan dengan memandang belajar itu sebagai formalitas mata atau tradisi lah istilahnya gitu, tuntutan. Ketika lo memandang pendidikan, lo memandang belajar itu sebagai kebutuhan lo, maka lo akan melaksanakan itu dengan sukarela gitu. Lo belajar itu tanpa disuruh pun lo pasti belajar. Lo sekolah itu pasti akan berangkat ke sekolah gitu, tanpa harus disuruh, "Hei, kamu berangkat sekolah sana, Nak." gitu. Tanpa lo disuruh untuk sekolah pun lo pasti akan berangkat karena lo merasa ya belajar itu adalah kebutuhan gua gitu loh. Gua harus belajar. Kalau nggak belajar, gua akan ketinggalan. Gua nggak bisa mengembangkan potensi diri gua gitu loh. Beda dengan lo menganggap belajar pendidikan itu sebagai formalitas atau tuntutan gitu. Ketika lo nggak ada yang nyuruh belajar, lo nggak ada tuntutan dengan lingkungan sekitar lo untuk harus misal S1, lo misal tamatan S2, tamatan SD aja udah bisa kebanyakan tamatan SD gitu di lingkungan lo, maka lo akan merasa ya buat apa gua sekolah SMP gitu, orang lingkungan gua aja SD, semua tamatan SD gitu. Nah, pemikiran-pemikiran itu yang sering sering apa ya, sering terlintas dalam pikiran gua gitu loh. Permasalahan-permasalahan semacam itu gitu. Jadi sebenarnya pendidikan di Indonesia ini seperti apa? Apakah pendidikan di Indonesia itu adalah sebuah tradisi, sebuah formalitas, suatu tuntutan dari lingkungan sekitarnya, atau memang pendidikan itu adalah hakikatnya kebutuhan kita gitu. Kita membutuhkan apa namanya istilahnya belajar tersebut. Ya ini nggak jauh beda dengan sholat ya dalam agama Islam. Sholat itu dimana kan doa kita kepada Tuhan, panjatkan kepada Tuhan. Menurut orang Islam, doa itu kan suatu kewajiban dalam hal kita membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan membutuhkan kita gitu loh. Dan juga bukan suatu paksaan. Nah, ketika kamu berangkat dari suatu paksaan gitu, suatu ya inilah apa yang istilahnya formalitas gitu, makanya mungkin lo bakal sering telat sholat, terus meninggalkan sholat dan sebagainya. Tapi beda kalau kamu menganggap sesuatu sebagai kebutuhan lo. Lo butuh Tuhan, lo dengan itu maka lo sholat gitu. Lo berdoa kepada Tuhan lewat sholat lo gitu. Karena menurut lo sholat itu seperti makan gitu. Makan itu kan kebutuhan kita kan untuk merangsang tubuh kita biar bersemangat dalam bekerja dan sebagainya gitu. Ketika lo nggak makan, ya lo bakal lemas dan sebagainya lah gitu. Ya itulah bedanya antara paksaan dengan kebutuhan. Gitu juga dengan pendidikan menurut gue. Ketika lo menganggap pendidikan, belajar, dan sebagainya itu sebagai kebutuhan lo, maka lo akan menjalaninya dengan ikhlas. Dan ilmu yang didapatkan pun mampu meresap dan mampu kamu hayati dan kamu implementasikan dalam kehidupan. Karena hakikat dari belajar, hakikat dari pendidikan, tujuan akhirnya itu adalah implementasi dari pengetahuan-pengetahuan ilmu yang telah kamu dapatkan gitu. Bukan semata-mata kamu pintar gitu. Kamu percuma pintar tapi kamu nggak bisa apa namanya istilahnya memanfaatkan, mengimplementasikan, mengaplikasikan ilmu yang lo dapat itu di kehidupan lo gitu. Percuma lo belajar gitu buat apa? Mungkin di situ perbedaan yang signifikan ketika lo menganggap pendidikan itu sebagai formalitas dan pendidikan itu sebagai kebutuhan. Ketika lo menganggap kebutuhan itu sebagai formalitas mata, maka lo akan merasa ya udah ketika gue sudah menyelesaikan apa ya istilahnya kewajiban gue misal sekolah dari jam 1 sampai jam 2 gitu ya udah beres gitu. Yang penting gue masuk ngedengerin guru ngoceh habis itu pelajarannya hilang. Maksudnya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Udah gitu karena gue udah menggugurkan kewajiban gue gitu. Nah, beda lagi ketika lo menganggap pendidikan belajar itu sebagai kebutuhan lo. Lo akan merasa ketika guru menjelaskan itu suatu hal yang istimewa, suatu hal yang benar-benar tidak boleh lo lewatkan gitu, suatu hal yang amazing gitu dan lo harus mendengarkan dengan benar-benar, lo harus catat, lo harus tanamkan dalam diri lo dan lo harus mengimplementasikan hal tersebut dalam kehidupan pribadi lo gitu. Ya memang susah ketika kita harus apa istilahnya ya, mengimplementasikan keseluruhan pembelajaran yang diberikan ketika di kelas ataupun di mana gitu. Namun
Dengan kamu mencoba dan kamu menganggap bahwasanya belajar itu adalah suatu kebutuhan, pendidikan itu adalah kebutuhan lo, maka otomatis lo juga akan istilahnya apa ya? Akan merangsang diri lo untuk ayolah gue berusaha nih buat mengupgrade diri gue nih biar potensi yang ada dalam diri gue itu mampu bermanfaat dan mampu berkembang, tidak stagnan seperti ini gitu. Mungkin ini juga relevan kenapa banyak lulusan S1, S2, S3 yang nggak kerja menjadi pengangguran dan sebagainya gitu. Sedangkan yang lulusan SMA bisa menjadi pengusaha yang hebat, duitnya banyak, bisa membuka lapangan kerja untuk mereka yang lulusan S1, S2 gitu kan. Itu karena apa? Karena beda pandangan. Mereka cara memandang pendidikan, mereka cara memandang itu berbeda gitu. Memang belajar itu kan di mana saja. Kita bisa belajar di luar sekolah pun kita bisa belajar gitu loh. Cuman memang belajar di apa namanya di sekolah itu kan istilahnya memang tempatnya kita untuk belajar gitu. Jadi kita diberi fasilitas dipermudah ketika kita ingin belajar ya ada di kelas. Jadi kita nggak harus mencari sendiri di luar sana gitu. Nah kalau lo menganggap pendidikan itu atau belajar sebagai formalitas ya hasilnya kayak tadi. Lo cuma dapat ilmunya aja. Lo tahu tuh, lo dapat ilmunya sampai jenjang yang tinggi. Tapi lo nggak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari lo. Itu percuma banget sob. Soalnya gimana ya? Ya buat apa? Itu ibarat gini loh. Lo belajar itu ibarat istilahnya diri lo itu biji gitu. Biji pohon lah istilahnya gitu, tunas pohon. Nah, dengan adanya belajar pengetahuan itu adalah pupuk air yang membuat lo bisa tumbuh menjadi pohon. Sedangkan pengamalan dari apa yang lo dapetin dari ilmu yang lo dapetin itu adalah buah dari pohon itu gitu loh. Jika lo hanya sampai kepada lo bisa memahami ilmunya tanpa bisa menerapkan, lo hanya bisa menjadi pohon dengan daun yang rimbun saja. Tidak berbuah sama sekali dan tidak memberikan manfaat di lingkungan lo. Ya mungkin ada manfaat lah. Cuman kan dalam konteks ini kan buah itu kan lebih bermanfaat mungkin untuk orang-orang dan lingkungan lah, bukan orang. Maksudnya makhluk hidup yang ada di sekitarnya seperti itu. Ketika lo berbuah kemudian bisa memberikan manfaat, itu adalah hakikat belajar yang sebenarnya gitu loh. Jadi dalam belajar itu tidak hanya tumbuh menjadi pohon, tapi kamu harus mampu berbuah. Berbuah itu dalam artian kamu dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitarmu gitu. Setelah itu maka ya kamu akan apa ya namanya menikmati hasilnya gitu. Kamu akan merasakan indahnya ilmu yang kamu dapatkan. Ya itu sih kenapa mungkin ya pengangguran di Indonesia banyak walaupun lulusan S1, S2 gitu, tapi kok malah banyak yang nganggur. Karena ya itu tadi, mereka itu menganggap pendidikan itu bukan suatu hal kebutuhan gitu loh. Mereka menganggap pendidikan itu adalah formalitas, tradisi, menjaga gengsi gitu. Karena ya mungkin di lingkungan mereka semua lulus S1, kuliah di jenjang yang tinggi gitu. Tapi mereka nggak menganggap bahwasanya pendidikan itu suatu kebutuhan gitu loh. Ini mungkin ya buat teman-teman yang ya ini sebenarnya ya gue nggak menghujat gitu. Maksudnya ya cuman menyampaikan pemikiran gue gitu ya. Mohon maaf jika mungkin kalian tersinggung dengan ucapan gue karena ini pure benar-benar keresahan gue melihat kondisi di lingkungan gue gitu. Misal kalian itu datang apalagi online ya sekarang ya kuliah online karena kondisi COVID-19 seperti ini. Kalian datang hanya untuk absen, setelah itu kalian menghilang. Atau nggak sia-sia gitu loh. Gue mikirnya ke sana sih. Karena kalau kalian memandang bahwasanya kalian sekolah, kalian kuliah S1 hanya karena formalitas mata, karena tuntutan, karena tradisi di lingkungan kalian. Boy, girl, teman-teman, kalian bener-bener apa istilahnya rugi banget gitu loh. Kalian cuma dapat ilmu mungkin ya seberapa sih ilmu yang kalian dapetin gitu. Apalagi jika kalian nggak memperhatikan. Orang yang memperhatikan aja belum tentu dapat 100% memahami apa namanya mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh guru di kelas ataupun dosen di uh, kelas gitu. Apalagi kalian hanya datang kemudian jiwa kalian itu dibawa melayang-layang entah kemana, tidak memperhatikan guru. Oh shit, kalian itu udah mending kalian nggak usah kuliah deh gitu istilahnya. Mending kalian bisa cari yang lebih kalian inginkan gitu. Karena kalau kalian percuma gitu loh. Percuma kalau kalian hanya kuliah datang cuman menitip absen habis itu udah
kalian nggak kemana-mana, kalian nggak ini, buat apa gitu loh, percuma gitu. Kalian udah nyanyain uang UKT yang sekian juta, kalian sudah menghabiskan waktu kalian untuk menatap layar laptop, kalian menghabiskan sekian ratus ribu hanya untuk membeli kuota, misal yang kalian nggak punya wifi atau untuk membayar wifi, percuma gitu. Mending duitnya kalian tabung, bisa kalian buat beli rumah, buat beli apa kayak apartemen, kemudian bisa membuat usaha, kan lebih 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 bermanfaat gitu daripada kalian hanya ya melakukan pendidikan itu sebagai paksaan gitu. Pendidikan itu hanya sebagai formalitas, karena misal kakak gue lulusan S2 UB, gue juga harus lulus lah minimal S1 gitu, atau sederajat dengan kakak gue S2 juga. Percuma guys kalau kayak gitu. Kemon lah, gue tuh cuman apa ya istilahnya ya, mencoba untuk men-trigger kalian. Kemon sadar gitu loh, memberikan rangsangan istilahnya mengenai bahwasanya pendidikan itu penting. Tapi jika kalian memaknai pendidikan itu sebagai kebutuhan kalian gitu loh. Kalian itu berangkat ke sekolah itu karena butuh sekolah, kalian butuh ilmu yang akan disampaikan oleh guru gitu. Bukan karena memang kalian disuruh orang tua untuk ke sekolah, paksaan. Kalian nangis-nangis tuh kecil misal karena nggak mau sekolah gitu. Ya mungkin ketika kalian SD susah ya untuk apa namanya ya, membuka mindset seperti ini gitu. Karena memang hal ini udah tertanam sejak dahulu kala mungkin, tradisi-tradisi semacam ini gitu. Karena ya benar-benar loh, kalau kalian benar-benar memahami pendidikan itu sebagai kebutuhan kalian, kalian benar-benar istilahnya apa ya, membutuhkan pendidikan, membutuhkan belajar gitu. Pasti kita itu bakal menjadi seorang yang ya paling tidak bisa memanfaatkan ilmu untuk lingkungan kalian. Walaupun tidak untuk seluruh negara, paling tidak di lingkungan keluarga kalian gitu. Ini gue tidak menghujat teman-teman mungkin yang ada di sekeliling gue, ataupun teman-teman yang lagi dengerin podcast gue ini. Ya gue mohon maaf gitu, bukan maksudnya gue menyindir kalian. Cuman itu tadi, balik lagi, ini adalah bukti keresahan gue gitu sebagai mahasiswa pendidikan dan memandang pendidikan yang ada di sekitar gue gitu. Karena kalau seandainya, sebenarnya gue udah pengen lama banget pengen ngobrolin masalah ini, cuman kayak ya waktunya nggak ada, kemudian lagi mungkin ada yang lebih, yang ada tugas yang harus gue kerjakan lagi, kerjain gitu. Jadi ya berkali ini gue bisa mengungkapkan gitu. Mungkin ada teman-teman yang ya kurang setuju dengan pendapat gue, silakan kalian komen di YouTube channel ini, atau mungkin kalau teman-teman yang kenal gue di kehidupan sehari-harinya ya coba chat aja lah. Chat aja, kalian bisa diskusi masalah pendidikan ini dengan gue. Misal ada kata-kata gue yang salah, ya ini karena mungkin ini adalah bentuk pure pemikiran gue gitu loh. Apa istilahnya ya? Keresahan gue tentang pendidikan gitu. Mungkin ya ada yang terlalu terbawa sama individu gue gitu. Mungkin kalian merasa seharusnya nggak gitu Dam gitu. Ya silahkan. Karena gue di sini di podcast ini adalah istilahnya apa ya, memberikan wacana-wacana baru, bukan wacana sih, memberikan suasana baru lah tentang dunia pendidikan gitu, kayak menjelaskan dunia pendidikan itu sebenarnya seperti apa gitu. Ya gue sudah lama sih sebenarnya diskusi sama teman-teman mengenai pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Ya mungkin next part akan gue undang sih teman-teman gue, misal ya adalah surprise nanti siapa yang akan masuk ke podcast gue gitu. Itu tadi sih. Jadi malam ini di episode perdana, ya mohon maaf nih kalau panjang nih sampai hampir 20 menit gua ngoceh. Karena bener-bener loh, ini adalah bentuk keresahan gua, bener-bener keresahan gua. Karena gua lihat itu di khususnya di mungkin di lingkungan gua, nggak tahu sih kalau seluruh Indonesia ya, mohon maaf. Di lingkungan gua menganggap bahwasanya pendidikan itu sebagai formalitas semata, bukan suatu kebutuhan gitu loh. Itu terbukti ketika lo misal mau berangkat sekolah malas, lo mau kuliah mager, kemudian lo ketika masuk kuliah ya lo main HP, kemudian nggak mau perhatiin dosen jelasin, atau ketika lo di kelas itu ngobrol sama temen lo gitu, itu ada bukti lo nggak tertarik dengan pembelajaran itu sendiri gitu loh. Dan lo memang nggak butuh istilahnya gitu, lo nggak butuh tuh dengan
pembelajaran diberikan guru, ilmu yang guru berikan di kelas itu nggak butuh. Makanya lo kayak ya main HP, tiduran, kemudian ngobrol dengan teman sebangku misal. Ya karena kalian ke sekolah mungkin hanya untuk menggugurkan kewajiban kalian gitu. Hanya untuk biar nggak dimarahin atau biar ya ngapa sih daripada nganggur mending lah sekolah gitu, ada teman ngobrol, ada teman nongkrong, ada teman main gitu. Ya mulai dari sekarang cobalah kalian renungkan gitu ya. Coba kalian renungkan dalam diri pribadi kalian. Misalnya gini, lo tanya sih sebenarnya gue ini sekolah itu buat apa sih gitu. Apakah gue ini butuh ilmunya atau gue karena gengsi atau gue tuntutan semata gitu karena memang misal dunia kerja itu menuntutkan S1 tanpa kalian memandang bahwasanya hakikat pendidikan itu adalah nilai, apa namanya, implementasi nilai dari pengetahuan-pengetahuan yang kalian dapatkan gitu. Mulai dia pikirin, renungin gitu ya. Ya mungkin kalau saya nggak sependapat ya silahkan karena manusia itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Gue di sini kan coba men-trigger kalian, coba memberikan ya istilahnya sedikit wawasan lah mengenai uh, ya permasalahan ataupun keresahan gue tentang dunia pendidikan itu sendiri gitu. Kalian mau setuju dengan pendapat gue silahkan, kalian tidak setuju juga silahkan, karena di sini gue hanya mau menyampaikan opini gue, pemikiran gue gitu. Kalau kalian nggak setuju ya silahkan, karena itu hak kalian gitu loh. Karena di sini gue cuma menyampaikan kalian sadar ya alhamdulillah, kalian bisa menerima ya alhamdulillah, ayo kita bangkit, kita rubah niat kita yang awalnya mungkin karena kalian terpaksa atau tuntutan karena ya faktor lingkungan dan sebagainya, kalian rubah nih. Merubah niat kalian belajar itu karena kebutuhan. Karena kalian butuh ilmu gitu. Dengan begitu kalian akan nikmat ketika sudah dapat ilmu. Oh, ternyata itu ilmunya begini ya. Oh, ternyata seperti ini. Oh, cara penerapannya itu seperti ini. Maka kalian itu akan mendalami, menjiwai ilmu yang kalian dapatkan dan mampu untuk menerapkan gitu. Ya, walaupun mungkin nggak 100% kalian mendapatkan keseluruhan, setidaknya adalah 60-70% ilmu yang disampaikan guru itu mampu merasuk ke dalam, tidak hanya otak kalian, tapi sampai ke hati kalian, ke sanubari kalian. Dengan begitu kalian mampu untuk menggerakkan, maksudnya gini, mampu untuk mengeluarkan ilmu yang kalian dapatkan dengan buktinya dengan implementasinya dalam kehidupan kalian sehari-hari, seperti itu. Ya mungkin gue sudah terlalu panjang lebar membahas tentang pendidikan ini ya. Itu tadi ya, sebenarnya gue itu cuma berangkat dari keresahan gue sih. Kembali lagi kalian setuju terserah, nggak terserah. Mungkin kalau ada yang protes nggak seperti ini silahkan bisa di DM lewat IG di adam.l21 atau bisa melalui WA bagi teman-teman gue yang udah kenal dan punya WA gue, atau bisa juga di email gue adamelvarits@gmail.com. Ya itu aja sih untuk episode perdana ini. Untuk next part mungkin untuk next episode mungkin gue coba buat pembahasan-pembahasan lainnya yang masih berkaitan dengan dunia pendidikan gitu. Karena memang gue pengen fokusnya kan kita tema kita adalah bincang pendidikan ya. Jadi ya pasti fokusnya ke dunia pendidikan gitu. Nah untuk itu mungkin di episode selanjutnya mungkin gue akan mengundang beberapa narasumber. Ya teman-teman gue sendiri sih sebenarnya, cuman mereka memang mumpuni di bidangnya gitu. Memang punya pemikiran-pemikiran yang wow. Gue itu banyak bener teman-teman yang punya pemikiran amazing gitu lah di luar nalar gitu. Ya suatu saat bakal gue satu persatu. Mungkin di next part bakal gue undang teman deket gue yang selalu gue ajak diskusi tentang pendidikan di Indonesia. Dan ya mungkin kita akan membahas sedikit tentang pendidikan lagi dengan ya mungkin nanti judulnya beda lah tentang apa kayak gitu, tentang hakikat hakikat apa gitu. Ya pokoknya itu deh. Ya mungkin sekian yang dapat bukan gue sampaikan di sekian curhatan gue, curcolan gue pada segmen kali ini, pada episode kali ini. Semoga ya sedikit memberikan pencerahan kepada kalian semua, teman-temanku yang paling aku sayangi, mengenai apa sih hakikat pendidikan menurut kalian gitu. Ya mungkin bisa komen menurut kalian pendidikan itu seperti apa. Nanti ya seandainya ada saran, yaitu lagi saran mengenai topik-topik yang harus kita bahas. Tapi ingat ya topiknya berkaitan dengan dunia pendidikan gitu. Misal bagaimana cara agar kita bisa menulis KTI ataupun bagaimana cara kita bisa
belajar bagaimana menumbuhkan minat baca gitu. Ya, gue usahain tema-tema yang teman-teman berikan nanti itu bisa gue bahas di podcast apa tadi, bincang pendidikan, kok gue bisa lupa ya. Ya, itu gitu. Ya, gue mohon maaf bila mungkin tutur kata gue ada yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, di hati audiens. Mungkin itu untuk perbincangan kita pada malam hari ini di segmen Bincang Pendidikan. Kita akan lanjutkan bincang-bincang lainnya di permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan di episode selanjutnya. Gue Ada Malik, mohon undur diri. Jaga kesehatan selalu teman-teman, karena ini di bulan puasa. Untuk yang menjalankan, bagi yang muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kalian diterima. Dan ya jangan mokel lah. Mokel itu istilahnya batal puasa. Mokel itu adalah bahasa yang Jawa gitu. Jawa Timuran, karena gue memang kuliah di Malang kan. Jadi ya biasa bahasa Jawa gitu. Ya, itu saja mungkin dari gua. Selamat mendengarkan. Ya udah mendengarkan sih dari awal ya tadi ya. Pokoknya itu deh. Subscribe jangan lupa. Selalu dukung. Jangan lupa like-nya, komen jika memang ada yang ingin kalian bahas. Gua Ada Malik, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Bincang Pendidikan di episode selanjutnya.